lamanya beliau menghabiskan waktunya mengajarkan Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh beliau, satu saja hadis yang saya pegang, ya tanpa mengabaikan hadis-hadis yang lain, tetapi ya kata Abdurrahman As-Sulami, satu saja yang saya pegang adalah ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, inilah yang menjadi pegangan dari salah seorang salaf. Mudah-mudahan ini juga yang menjadi pegangan kita, ya memasukkan anak kita di RTQ Nurul Uswah. Ya, bukan karena daripada tinggal anakku HP aku boleh. Ya, tinggal itu anakku membikin onar di rumah mapanenna, turna panenna mak atau timah HP tarumi komun boleh. Ya, kita perbaiki. Kalau ada niat-niat seperti itu, kita hilangkan niat itu, kita ganti. Bahwa kita ingin menjadikan anak kita khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, menjadi manusia terbaik. Ya, jadi seperti itu kita perbaiki niat-niat kita yang memasukkan anak-anak kita. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah, bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Agia kita niat bu makotom itu teruntuk. Periksa. Kalau kita niat anak tak cuma tidak mau kere-kere di rumah, makotom itu dek tungan apa kere-kere pak degageng. Angke lo mengaji, guru nang apa kere-kere pas sekolahnya. Ya, tapi kalau niat tak mau anak kita menjadi hafiz, dan tentu Allah akan memudahkan. Setiap orang yang jujur dengan niatnya, ketika dia betul-betul jujur, maka Allah pun akan memberikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Allah pun akan jujur kepadanya. Ya, teringat sebuah hadis yang menceritakan seorang sahabat ketika masuk Islam. Awal masuk Islam, ya kata ya orang masuk Islam dulu itu selalu dikasih hadiah dari Rasulullah. Maka ketika dia pulang, ya Rasulullah meminta salah seorang sahabat mengantarkan hadiah kepada sahabat yang baru masuk Islam tersebut. Lalu dikatakan, apa ini? Katanya ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagai hadiah atas masuknya Islam, atas masuknya engkau dalam Islam. Maka kata sahabat ini, bukan ini yang saya inginkan. Saya ingin ikut berperang dalam perang Islam, kemudian saya syahid di mana anak panah menancap di leher saya. Ya, maka mendengar kata ini, ketika Rasulullah diberitahu bahwa jawabannya seperti ini, maka kata Allah, jika dia jujur, maka Allah pun akan jujur. Dan ternyata ketika perang terjadi, sahabat ini betul-betul ya syahid di medan perang dengan anak panah menancap di lehernya. Ya, itu membuktikan bahwa seseorang yang jujur, yang niatnya ikhlas, maka dia pun akan Allah pun akan jujur terhadapnya. Maka kita periksa diri kita, periksa hati-hati kita, termasuk kami pribadi, ya bagaimana niat-niat dalam hati, sehingga jika niat kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka Allah pun ya akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Lengi mau cerita bu, leto po, puranya nak woki-woki karena aja kasih matu mau paleturo. Ya jujur, ini majelis pertama saya mengisi setelah selesai Lebaran, ya karena ya musibah demi musibah, ya kami satu keluarga itu ganti-gantian sakit. Sampai saat ini saya belum fit, masih tendre-tendre terus. Dan saya bilang tadi sama Bu Nisa, saya tidak tahu apakah saya mampu berbicara nanti ketika di atas, karena belum bisa dipanggil membekumi otakku. Iya, saya tidak tahu sakit apa yang saya derita ini, ya tidak bisa berpikir. Jadi ya saya menyampaikan, ya lain saya tulis, lain saya sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kemuliaan, mulia bersama Al-Quran. Kita semua sudah tahu bagaimana kemuliaan Al-Quran itu. Al-Quran itu mulia karena kenapa? Karena dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha mulia. Allah tidak ada zat yang lebih mulia dari Allah, maka segala perkataannya pun akan menjadi mulia. Dan Al-Quran, seandainya Al-Quran itu diibaratkan sebagai emas, apapun yang mengikut disandarkan kepadanya, maka semuanya akan menjadi emas. Maka saya ingin menyampaikan, ada 7 golongan yang ikut mulia karena bersangkutan dengan Al-Quran. Ya mungkin kita semua sudah tahu, tapi sekali lagi saya katakan bahwa ilmu semakin diulang semakin bagus. Yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ya kita tahu semua, malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam di antara 365 malam yang diciptakan Allah dalam 1 tahun. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, dan kita kenal sebagai malam Lailatul
Qadar. Iya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu malam diturunkannya Al-Quran. Saking melebihnya Al-Quran ya wani ciptakanlah, maka diturunkannya, maka menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan. Ramadan itu turun di bulan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Di antara 12 bulan yang diciptakan Allah dalam 1 tahun, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 tersebut. Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran. Seandainya aku Tanduk Tedong di Penono, maka Tanduk Tedong menjadi kota yang paling mulia di antara tanah yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi ya, Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan di Madinah. Mekah dan Madinah itu menjadi ya tanah di atas permukaan bumi yang paling mulia. Kita semua berlomba-lomba mau ke sana. Ya, namun ini masih sangat melotokilo, mekilo mengumrah, mekilo mahaji. Iya, karena kenapa? Karena Allah memang sudah menjanjikan. Ya, tempat diturunkannya Al-Quran 2 kota itu adalah 2 kota suci yang akan dicintai. Allah sendiri mencintainya, apatah lagi manusia yang mencintainya. Nah, sang nyetai si di papoji mo iko dia nang kemulau si di papoji nerto dia nang kanalo 10 papoji na to pole lolo. Ya ko pole ni insya Allah selalu merindukannya, selalu mau, karena berkahnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah, maka dialah tanah itu menjadi tanah yang paling mulia. Kemudian malaikat yang membawa Al-Quran turun. Di antara malaikat, ya banyaknya malaikat Allah, tidak bisa disebutkan 1000, 2000 malaikat, tetapi malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Di antara ya banyaknya malaikat tersebut yang paling mulia adalah Jibril. Dialah Ruhul Kudus, dialah pemimpin para malaikat. Karena kenapa? Karena tugasnya menyampaikan wahyu, membawa Al-Quran. Kemudian Nabi yang menerima Al-Quran. Ini yang keempat, Nabi yang menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lainnya. Kemudian kaum yang kelima adalah kaum yang menerima Al-Quran, yaitu para sahabat. Maka dia menjadi kaum yang paling mulia, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Di zamannya mereka mendapatkan, ketika mereka bertanya maka turun wahyu menjawab, maka mereka lah golongan yang paling mulia. Kemudian yang terakhir yang paling mulia itu tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Ketika kita ingin turut mulia sebagaimana poin-poin di atas, ya maka bersangkutanlah dengan Al-Qur'an, berkaitanlah dengan Al-Qur'an. Ketika kita memasukkan anak kita di lembaga penghafal Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan termasuk golongan yang mendapatkan kemuliaan karena bersangkutan dengan Al-Quran Karim. Jadi itu poin mulia dengan Al-Quran. Segala yang bersangkutan dengan Al-Quran maka akan mulia. Kemudian poin berikutnya, keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan para penghafal. Ya, kita tentu sudah tahu semua, ya, tetapi tidak mengapa kembali saya mengulang keutamaan para penghafal Al-Quran. Ya, supaya niat kita yang tadinya sudah lemes-lemes, mungkin semangat kita mungkin yang sudah loyo-loyo memasukkan anak kita. Tania anak tabak bosak bu, 4 tahun, 3 tahun di sini pasti mereka jenuh. Ada titik jenuhnya. Karena apapun yang dilakukan itu pasti ada titik jenuhnya. Pekerjaan, rumah tangga, bahkan bersekolah itu ada titik jenuhnya. Anak tak juga jenuh setiap hari disuruh ke sini. Ya, tentu orang tua juga ada jenuhnya. Ya, maka ya kembali untuk ya menguatkan mungkin ketika kita ya diingatkan kembali apa keutamaan penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ya ngerang-ngerang supaya bersemangat kita memang. Ya ku anak tak ada namanya murajaah, ya kita paksa-paksa lagi murajaah supaya ya bisa bagus itu hafalannya. Yang pertama, keutamaan penghafal adalah manusia terbaik. Tadi saya sudah sebutkan dalilnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan, ya kita perhatikan betul-betul anak kita yang kita masukkan dalam lembaga, tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua, penghafal Al-Quran diutamakan menjadi imam dalam sholat. Ya, pada tisamana moto ke daerah imam yoko masigi ya rata-rata adalah penghafal Al-Quran. Ya, namun makanjak baca tak
Ya kok engkau pak kepala Al-Quran koro tetapi pak kepala Al-Qurannya ya ia mencari imam. Dan kita sudah melihat alhamdulillah ya di Sidrap ini masya Allah rata-rata imamnya tanya anak ke situ matok dorok-dorok. Rata-rata anak muda semua penghafal Al-Quran yang sudah tersebar di Sidrap. Kemudian berikutnya penghafal Al-Quran didahulukan ketika meninggal dunia. Ya, dalam sebuah kisah ketika perang Uhud, ya mega tau mate, banyak sahabat yang meninggal dikuburkan dalam satu liang kubur yang besar. Maka kata Rasulullah sebelum menguburkan ditanya dulu yang mana penghafal Quran di sini. Ya, dalam penguburannya pun diutamakan. Rasulullah mencari dulu yang mana penghafal Quran itu yang didahulukan untuk dikuburkan. Jadi di dunia itu penghafal Al-Quran selalu diutamakan, didahulukan. Kemudian berikutnya penghafal Al-Quran diutamakan menjadi pemimpin. Pernah Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua, Khalifah ketiga, Khalifah kedua, ya ketepu-tepu. Khalifah pertama Abu Bakar, Khalifah kedua Umar. Ketika Umar diangkat menjadi Khalifah menggantikan Abu Bakar, maka ketika itu ya ada seorang budak yang diangkat menjadi gubernur. Ya, heran orang, kenapa budak yang diangkat menjadi gubernur? Ya, ternyata usut punya usut, dia adalah penghafal Al-Quran. Ya, karena kata Rasulullah, ya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran dan menghinakan suatu kaum karena Al-Quran. Kita di kampung, bobrok di situ, berarti Al-Qurannya tidak bagus di situ. Kok angka kampung masalah salah berarti di nama kanjak kurangnya kau tu tidak terjaga Al-Quran. Karena kata Allah meninggikan, kata Rasulullah, Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran dan menghinakannya karena Al-Quran. Jadi biar dia seorang budak tetapi dia penghafal, dia diangkat menjadi gubernur. Kemudian kedudukan penghafal Al-Quran di surga sesuai dengan banyaknya ayat yang dihafalkan. Pada tisemana nih, maka dia romato ke surga bertingkat-tingkat. Dan para penghafal Al-Quran dikatakan Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Disuruh bacalah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia, maka saat ini bacalah. Sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Pina mega ayat na baca, pina matandre kedudukannya sehingga cengamana matut tahu. Ya, jadi seperti itu kedudukan para penghafal. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana tingginya kedudukannya para penghafal nanti, sehingga semua orang menjadi iri dan ingin dikembalikan ke dunia untuk menjadi penghafal Al-Quran. Selagi kita masih di dunia, ya pak kepala memen nih, supaya ya tempatnya juga tinggi. Kemudian penghafal Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Dikatakan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran sesungguhnya akan bersama malaikat yang mulia. Dan yang terbata-bata akan mendapatkan dua kebaikan. Jadi roto makanja bacaan bu, dia sebenarnya bersama malaikat yang mulia. Dia mitisang, tidak nampak karena ada selaput di mata kita yang Allah ya berikan supaya kita tidak melihat makhluk gaib. Tetapi orang yang fasih bacanya, bagus bacanya, maka sesungguhnya dia bersama malaikat yang mulia. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan mahkota dan pakaian kemuliaan. Ya, ini yang paling sering kita dengar. Mungkin ini yang teringat di kepala kita, bahwa seorang penghafal Al-Quran itu nanti akan mendapatkan mahkota dan pakaian kemuliaan. Mahkota itu ya, mungkin kita di dunia sering melihat mahkota, tetapi mahkota nanti yang Allah hadiahkan kepada para penghafal berbeda, karena cahayanya melebihi terangnya matahari. Ya, kita bisa melihat terang, kita bisa melihat sekitaran kita karena adanya matahari. Tetapi sesungguhnya nanti mahkota yang diberikan kepada para penghafal lebih terang daripada matahari. Ya, terbayangkan dicek dek, matahari saja begini terangnya, bagaimana lagi mahkotanya. Kemudian diberikan pakaian kemuliaan. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, baca Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ya, syafaat itu artinya penolong. Ia orang ibu mapamula sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut tetapi selalu membaca Al-Quran sudah didampingi oleh Al-Quran. Dia tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya, Al-Quran mendampingnya sampai malaikat maut mengatakan, "Ni gak iko, esa aku tuh, kenapa kau ada di situ?" Kata Al-Quran, "Saya tidak akan pernah pergi, saya akan terus mendampingi karena dia telah membacaku siang dan malam. Dia telah membacaku dalam keadaan berdiri dan duduk." Maka Al-Quran pun akan senantiasa membersamainya. Ya, tidak akan meninggalkan mulai dari sakaratul maut hingga nanti di liang lahat. Ya, dia akan terus membersamai para pembacanya. Jadi tidak ada kerugian bagi orang yang senantiasa
membaca Al-Quran, terlebih lagi menghafalkan Al-Quran. Kemudian hadiah mahkota untuk orang tua dan bagi para penghafal Al-Quran. Jadi tania bawang Eropa kepala ibu